Pada tahun 1203, tanah Banten berada dalam masa kelam. Ki Agung Karang, seorang jawara sakti dengan ilmu pancasona, berkuasa dengan tangan besi. Ilmu yang dimilikinya membuatnya tak terkalahkan. Setiap luka yang ia terima akan pulih kembali jika tertiup angin. Dalam masa kepemimpinannya, ia melarang kepercayaan dan agama. Ia juga menjalankan sistem perbudakan yang kejam dan terbilang terlalu sewenang-wenang, membuat sebagian besar rakyat Banten hidup dalam ketakutan, kegelapan serta hilangnya kebebasan. Di segala penjuru para prajuritnya berkeliling desa untuk memastikan tidak ada yang berani menentangnya. Sementara itu di sebuah pasar, orang-orang berbicara dengan suara pelan. Mereka takut mata-mata Ki Agung Karang akan mendengar mereka. Tidak ada yang berani menyebut nama Tuhan atau membicarakan kepercayaan. Sebagian rakyat memilih tunduk, sementara sebagian lain hanya bisa berharap akan datangnya pertolongan. Setelah bertahun-tahun masyarakat Banten hidup dalam kegelapan, akhirnya Tuhan mengirim seorang ulama soleh yang berasal dari Cirebon datang ke tanah Banten. Dia bernama Kiai Hasan. Di suatu malam Kiai Hasan diberikan pesan lewat mimpinya untuk datang ke tanah Banten dan membebaskan masyarakat di sana dari kegelapan. Merasa mendapat petunjuk dari Tuhan, ia memutuskan pergi ke Banten untuk menyebarkan agama dan membebaskan rakyat dari kezaliman Ki Agung Karang. Dengan perahu kecilnya, Kiai Hasan tiba di Banten dan menyamar sebagai pedagang ikan. Di pasar, ia mulai berbicara dengan lembut kepada orang-orang, mengajarkan mereka tentang Tuhan dan harapan. Para pedagang pun mulai tertarik mendengarkan kajian Kiai Hasan yang membahas tentang kepercayaan dan larangan perbudakan. Namun rupanya di antara mereka ada seorang mata-mata yang mengetahui niat dari Kiai Hasan. Mata-mata itu pun segera melaporkan hal ini kepada Ki Agung Karang. Di istananya yang megah, Ki Agung Karang menerima laporan dari prajuritnya. Lapor Tuan, ada ulama dari Cirebon telah tiba dan mulai menyebarkan ajaran baru di pasar, ucap prajurit itu dengan suara gemetar. Ki Agung Karang mengerutkan kening. Berani sekali dia, bawa dia ke hadapanku sekarang juga. Tak lama kemudian, Kiai Hasan pun ditangkap dan dibawa ke istana. Ki Agung Karang menatapnya dengan tajam, matanya penuh kemarahan. "Siapa kamu? Berani sekali menantang kekuasaanku," bentaknya. Kiai Hasan tetap tenang. "Aku hanyalah seorang hamba Allah yang datang membawa cahaya untuk mereka yang telah lama hidup dalam kegelapan," jawabnya. Kemudian keduanya terlibat dalam perdebatan sengit. Ki Agung Karang menertawakan ajaran Kiai Hasan. "Hah, apa kamu bilang? Tuhan Maha Esa? Di tanah ini akulah yang terkuat, tidak ada Tuhan ataupun hal lainnya yang melebihi kekuatanku," ucap Ki Agung Karang dengan sombong. Namun, setiap jawaban Kiai Hasan selalu menenangkan dan penuh kebijaksanaan. "Maaf Tuan, jika memang kamu kuat dan abadi, mengapa kamu masih membutuhkan makanan dan tidur?" jawab Kiai Hasan dengan tenang. Mendengar jawaban demi jawaban dari Kiai Hasan, Ki Agung Karang pun geram dan merasa terhina. Akhirnya Ki Agung Karang pun menantang Kiai Hasan untuk duel. "Baiklah, jika memang Tuhanmu maha kuat, aku menantangmu bertarung malam ini. Aku ingin tahu apakah Tuhan yang kau yakini mampu menyelamatkanmu dari kekuatanku." Dan Kiai Hasan pun menerima tantangan itu. Ketika hari menjelang malam, akhirnya mereka berdua pun bertarung di puncak bukit, di bawah langit senja yang memancarkan cahaya merah. Ki Agung Karang menghunus kerisnya yang berkilauan, sementara Kiai Hasan berdiri dengan tenang sambil terus berzikir. Ki Agung Karang pun mulai menyerang Kiai Hasan dari segala penjuru dengan gerakan yang cepat. Tetapi, bukannya Kiai Hasan tumbang, malah tubuh Ki Agung Karanglah yang terluka akibat terkena sabetan sorban milik Kiai Hasan. Saat Ki Agung Karang menyerang dengan cara membabi buta, rupanya sorban milik Kiai Hasan itu menjadi perisai tajam yang melindungi tubuh Kiai Hasan dari serangan Ki Agung Karang. Serangan demi serangan pun terus ia lancarkan, namun tidak ada satupun serangan dari Ki Agung Karang yang membuahkan hasil. Di sisi lain, Kiai Hasan menyadari
Meskipun tubuh Ki Agung Karang terluka parah akibat sabetan sorban miliknya, tapi ia tetap berdiri kokoh, karena setiap kali angin menyentuh tubuh Ki Agung Karang, semua lukanya kembali sembuh, sehingga membuat pertarungan itu berlangsung sangat sengit. Sadar tubuh Ki Agung Karang tidak bisa dilukai, Kiai Hasan pun memilih untuk terus bertahan. Sambil membaca doa pelindung, ia terus mencari celah untuk menemukan titik lemah dari Ki Agung Karang. Hari demi hari pun berlalu, hingga tak terasa, pertarungan itu berlangsung selama 7 hari 7 malam. Tepat pada hari ke-7, Kiai Hasan mendapatkan petunjuk dari Sang Ilahi. Di hari itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Kiai Hasan tersenyum, seolah telah merencanakan sesuatu. Angin adalah kunci kekuatanmu, dan angin pula yang akan menjadi kelemahanmu, ucap Kiai Hasan pelan. Kiai Hasan pun mulai membacakan doa khusus, yang mana doanya itu membuat tanah yang dipijak oleh Ki Agung Karang seketika bergetar dan membentuk retak besar. Ki Agung Karang hampir terjatuh ke dalam retakan itu, tapi ia bertahan dengan menancapkan kerisnya ke tanah. Rupanya kau ingin menjatuhkanku ke dasar bumi, Hasan, ucapnya sambil tertawa. Saat Ki Agung Karang sedang berusaha memanjat ke atas, tiba-tiba angin yang sangat kencang menghantamnya dengan sangat keras, hingga membuat tubuhnya terpental dan terjatuh ke dalam retakan tanah itu. Angin yang tadinya menjadi sumber kekuatanmu, kini berubah menjadi kutukan bagimu, ucap Kiai Hasan. Setelah Ki Agung berada di dalam retakan tanah, seketika itu juga tanah dari kedua sisi menghimpit tubuhnya, hingga ia tidak bisa bergerak. Akhirnya seluruh tubuh Ki Agung Karang terkubur di tanah, dan hanya menyisakan kepalanya saja. Kiai Hasan berpikir, dengan cara menghimpit tubuhnya di tanah, Ki Agung Karang akan bertaubat. Tapi nyatanya ia malah semakin marah. Ki Agung Karang lantas mengeluarkan jurusnya, membuat tanah yang menghimpitnya bergetar. "Kau kira kau sudah menang, Hasan?" teriaknya. Melihat Ki Agung Karang tetap sombong dan tidak mau menyerah, Kiai Hasan pun akhirnya menggunakan ilmu terlarang yang ia miliki. Ia pun membaca salah satu doa yang luar biasa, yang mana doa Kiai Hasan tersebut dengan mudahnya mampu mengangkat sebuah gunung besar ke udara. "Hah, bagaimana mungkin dia bisa mengangkat sebuah gunung? Ini bahaya, aku harus segera keluar dari sini," gumam Ki Agung Karang dengan wajah panik. Tetapi, belum sempat Ki Agung Karang keluar dari himpitan tanah, dengan cepat Kiai Hasan menjatuhkan gunung itu tepat di atas kepalanya. Seketika itu juga gunung itu menghimpit dan mengurungnya hidup-hidup. Dan pertarungan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Kiai Hasan. "Alhamdulillah, Maha Besar Allah dengan segala kehendaknya," ucap Kiai Hasan. Setelah Ki Agung Karang dikalahkan, rakyat Banten bersorak menyadari bahwa kekejaman telah berakhir. Mereka berkumpul di sekitar Kiai Hasan, bersujud syukur atas kemenangan ini. "Gunung ini akan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebaikan," ujar Kiai Hasan. Gunung itu kemudian dikenal sebagai Gunung Karang, sebuah simbol kekuatan doa dan keadilan. Setelah memastikan bahwa rakyat Banten bisa hidup dengan damai, Kiai Hasan melanjutkan perjalanannya, meninggalkan jejak sejarah yang akan dikenang selamanya.